Oke, halo guys, balik lagi ya bareng gua ya. Nah, hari ini masih hari Senin. Gua barusan buka Stockbit terus ngelihat info ya. Ada si Adro nih. Dia kemarin kan bagiinnya berapa ya? 158 apa berapa ya? Ternyata setelah dia bagiin infonya, setelah update kurs konversi dividen tunai, ternyata dividennya sebesar 166,69. Lumayan ya, naik sedikit. Dia ada aja kejutannya gitu si saham Adro ini. Nah, di harga sekarang berarti kita dapat yield berapa nih? Kira-kira nambah nggak? Tapi kalau ex-date-nya, date-nya udah lewat sih ya. Tapi kita coba hitung aja ya, 166,69 dibagi harganya berapa? 2000. Kita bagi aja. Oh, naik 8%. Tapi harganya udah lewat sih, ini gak ngaruh. Harusnya belinya di sebelum sebelum ex-date ya. Tapi lumayan buat yang udah megang si Adro, lumayan lah dapat 0,5% kenaikan dari dividennya, yieldnya. Nah, kita bahas lagi dividen kira-kira prospek untuk tahun depan kira-kira. Tapi kenapa ya si Adro ini kayaknya harganya kayak ada yang jagain gitu. Apakah Boy Thohir memerintahkan para cecunguknya untuk menjaga saham ini? Bisa jadi ya. Soalnya kan dia anteng aja gitu. Kemarin kan tanggal 13 tadi. Turunnya berapa nih? Nah, di sini ya masih di 2100. Satu minggu coba. Cuma turun 6%, 7%, 5% doang. Udah mau naik lagi ya gitu. Nah, lu punya saham Adro nggak nih? Kalau punya silahkan komen ya. Punya berapa M gitu. Nah, prospek untuk dividen tahun depan IPS-nya sebesar 40 Q1 nya. Anualisnya 163. Biasanya kan ini 1000% enggak ngotak. Rata-ratanya di berapa ya? 46% aja lah kita, 45% lah. IPS sebesar 163. DPR 45%. Nah, jadinya berapa? Sekitar 73 perak ya totalannya. Kecil banget bro. Nah, 73 dibagi harga 2000. Punya gue sih average masih gede ya, 2900-an atau 2800 gitu. Ikutan FOMO. Berapa ini yieldnya? 4%. Masih sama. Tapi siapa tahu Q2 meledak, Q3 apalagi, dan Q4 booming. Minimal gope lah IPS nya. Coba kalau gope 11% coy. Siapa tahu ya gope gitu. Nah, info apa lagi yang ada di sini? Kayaknya itu doang. Buat lo yang belum masuk, tunggu aja ya kalau si Adro ini. Takutnya
harganya turun, terlalu nangis nyesel lagi. Sekarang tuh lagi hype-nya di saham-saham minyak ya. Nah tapi gue ingetin hati-hati ya, maksudnya lu lihat itu kan bisa dilihat secara teknikal atau fundamental. Kalau secara chart juga tuh bisa tuh. Kalau udah kayak tinggi-tinggi banget, lu jangan FOMO gitu, jangan masuk di pucuk, takutnya nanti sentimen perangnya beres, lu yang cuci piring gitu. Hati-hati ya, takutnya gitu. Mendingan kata gua kayak tadi ya, lu beli saham si Toto aja tuh, dia kan murah, cuman 234, dan itu hampir 99% dia ngasih garansi setahun lu balik 10% gitu. Daripada lu nyari-nyari yang beggar maksudnya, tapi kebanyakan yang ada malah jadi jeblok, hilang, minus, cut loss. Mendingan itu kan udah pasti si Toto 10% balik setahun gitu, harga gak kemana-mana gitu, ibaratnya anteng. Nah gue ingetin aja kayak gitu, jadi ngapain cari yang gitu, lu jangan termakan oleh omongan-omongan influencer yang manis banget gitu. Jadi oh ini beggar. Kalau lu nggak punya ilmu, lu nggak cari data sendiri, lu nggak cross check sendiri, lu cuman ngikutin beli saham ini, TP di segini, cut loss di segini, itu lu cuma jadi buntut aja ibaratnya. Lu suruh beli, suruh ini, suruh jual kayak gitu, lu udah kayak di bego-begoin gitu. Jadi mendingan sayangin duit lu gitu, lu pelajarin dulu gitu. Atau enggak, kalau lu mau langsung nyemplung masuk, minimal dia yang ada bantalannya, dia bagi dividen gitu, kayak apa Toto, PTBA kayak gitu kan bagus tuh. Terus apalagi MPMX tuh bagus gitu. Cicil mah yang gitu aja sahamnya, jangan main yang ikutan pani. Terus si PEC tuh lagi di prospek tuh, lagi dinaikin terus apa lagi Medco juga yang oil tuh, hati-hati itu agak-agak pucuk, jangan dibeli kalau lu nggak kalau sayang duit lu gitu. Kalau lu nggak ngerti banget, jangan dibeli gitu. Terus saham SIP juga, mana SIP tuh, ini lagi di itu juga tuh kayaknya, lagi di prospek gitu. Saham TB nggak jelas nih, si siapa pemegang yang baru, Haji Isam, mendingan lu jauhin deh gitu. Gua kemarin tuh ngambil di harga berapa ya, sempat untung 40%an di sini. Tapi sebelum Haji Isam masuk, pas dia kan Haji Isam masuk naiknya harganya naik tuh, katanya Haji Isam gini-gini. Oh gue baca di ini, ternyata dia gayanya seperti itu, jadi kita jauhin. Kita kan gak cocok kalau sama orang kayak begitu. Ini aja sekarang turun tuh, dia kan ada isu apaan, gua nggak ngikutin lagi gitu. Power bagus nih gitu, PBSA bagus, kemarin udah gua bahas. Nih PEC lagi di prospek untuk jadi beggar sama Andre Hakim kalau nggak salah. Tapi hati-hati aja ya. Gini, kalau mainan yang gini kan, lu berani nggak? Misal lu punya duit 100 juta, lu berani nggak masukin semuanya kayak gitu? Paling lu berani 1 juta, maksimal berapa, 10 juta gitu kan gitu. Jadi mendingan masukin Toto, lu masukin semua 100 juta, setahun udah pasti dapat 10 juta gitu, daripada ngikutin yang kayak gitu. Dia mah kan backingannya ibaratnya banyak, infonya juga banyak. Jadi lu nggak bisa, lu harus sadar dulu
harus bisa ngebandingin lu itu siapa, dia siapa, info yang lu dapat seberapa banyak, sama nggak kayak dia. Jangan ngeharapin rezeki lu bisa sama kayak dia, jangan. Nanti yang ada lu dikarungin gitu, karena kan berapa tuh, 1 banding berapa juta yang bisa kayak Andre Hakim kan, kayak Timothy juga tuh 1 banding berapa juta di Indonesia. Itu sponsornya nggak tahu kan di belakangnya siapa, kita nggak tahu. Kita sebagai rakyat retail jelata, gua saranin mainnya yang pasti-pasti aja, ngambil yang ada dividennya gitu. Meskipun dia turun karena ada isu sentimen negatif dari luar perusahaan kan, itu nggak apa-apa gitu, malah kita bisa nambah, kecuali sentimen negatifnya dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kita harus cross check lagi tuh perusahaan gitu. Tapi kan jarang-jarang juga kita dapat perusahaan yang jelek kayak gitu. Kalau yang rajin bagi dividen kan rata-rata emang pengendalinya amanah, jujur gitu, dan mau berbagi keuntungan bersama kepada para investornya gitu. Jadi gitu ya, jangan menghamburkan duit lo, mental judi lo jangan dibawa ke saham ini ya. Saham itu untuk investasi jangka panjang gitu, jangan buat jadiin mainan lu pengen sehari kaya gitu, nggak bisa kalau konsepnya kayak gitu. Mendingan lu belajar dulu, sayangi duit lu, kerja keras, banyakin duit, baru dah lu masuk cari saham yang bener, dan nanti tujuan financial freedom lu akan tercapai di kemudian hari ya gitu. Dengerin ya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, karena hutang harus dibayar. Bye bye.